Assalamualaikum, selamat pagi atau selamat siang semuanya. Pada pekan ini, praktikum kita akan mempelajari tentang pengenalan alat ukur erosi berupa patok erosi. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan erosi? Erosi didefinisikan sebagai peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah ini dapat melalui media alami seperti air atau angin. Erosi tanah yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan bencana alam seperti longsor. Proses terjadinya erosi ada 3, yaitu yang pertama, detachment, yang kedua, transport atau translocation, dan yang ketiga adalah deposition. Bagian pertama adalah pelepasan atau penghancuran partikel tanah, atau detachment. Proses ini dapat terjadi akibat benturan butir hujan dengan permukaan tanah, dan atau penggerusan aliran permukaan terhadap permukaan tanah. Bagian kedua adalah pengangkutan atau perpindahan, atau disebut transportation atau translocation. Dan bagian terakhir adalah pengendapan outside, pada lokasi yang berbeda dari lokasi awalnya, yang kita sebut dengan deposition. Pengukuran erosi di lapang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Contoh alat yang umum digunakan dalam pengukuran erosi lapang yaitu petak erosi atau patok erosi. Petak erosi dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara besarnya erosi dengan sifat-sifat fisik tanah atau penutup tanah untuk suatu jenis tanah dengan tanaman penutup tanah tertentu. Panjang petak erosi standar, yaitu 22 meter dengan lebar bervariasi pada lahan dengan kemiringan 9%. Pada bagian ujung bawah petak erosi umumnya dipasang wadah tertentu yang digunakan untuk menampung hasil erosi. Jumlah wadah penampungan bisa disesuaikan dengan perkiraan jumlah erosi dan aliran permukaan yang kemungkinan dihasilkan. Patok erosi merupakan alat ukur erosi yang berupa tongkat atau patok yang dibenamkan sebagiannya ke dalam tanah. Pengukuran erosi menggunakan patok erosi dianggap sebagai pengukuran yang sangat kasar. Penurunan ketinggian permukaan tanah kemungkinan baru dapat dilihat setelah 0,5 cm yang dapat berarti telah terjadi erosi sebanyak 50 ton per hektar selama pengamatan. Pada praktikum ini, kita akan fokus untuk mengukur erosi menggunakan patok erosi. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menandai angka-angka pengukuran pada patok erosi menggunakan penggaris atau spidol. Nah, di sini misalnya ada patok, nah kita tandai dulu skalanya. Biasanya skalanya dalam milimeter. Kemudian yang kedua adalah memilih lahan dengan kemiringan landai curam. Jadi, pilih lahan yang kira-kira landai ke curam. Jadi, kita dapat mengukur erosinya. Membuat batas areal pengamatan berukuran 40 kali 40 cm. Nah, jadi kita buat dulu batasan di lahan yang sedikit curam itu dengan ukuran 40 kali 40 cm seperti tertera pada gambar. Nah, selanjutnya kita dapat menggemburkan areal pengamatan sedalam 20 cm terlebih dahulu. Jadi kan sudah kita batasi 40 kali 40 cm, kemudian kita gemburkan areal tersebut sedalam 20 cm. Kemudian, kita dapat menancapkan patok erosi sampai kedalaman tertentu, sehingga patok tidak mudah jatuh. Patok diatur agar tegak lurus terhadap bidang lahannya, seperti tertera pada gambar. Kemudian, semakin banyak patok pada pengamatan, bidang lahan pengamatan, maka hasilnya akan semakin akurat.
Selanjutnya, kita dapat menghitung jumlah tanah tererosi dengan rumus berikut. A sama dengan D0 dikurang DT dikali LA per T, di mana A merupakan volume tanah tererosi dalam satuan cm3 per satuan waktu, D0 merupakan ketinggian permukaan tanah pada patok pada awal percobaan, DT merupakan ketinggian permukaan tanah pada patok pada waktu T, LA merupakan luas area, dan T merupakan periode atau lama pengamatan. Jika volume tanah tererosi dikonversi menjadi satuan ton per hektar per tahun, maka konversi terlebih dahulu satuan luas areal menjadi hektar, dan satuan lama pengamatan atau periode menjadi tahun. Kemudian rumus A menjadi A sama dengan D0 dikurang DT dikali LA per T dikali bobot isi tanah. Sekian video pendukung PTA kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.